Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video saya yang kesekian kalinya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu bukan? Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal latihan gaya magnetik ya yang kemarin. Tetapi khususnya di sini saya akan menyampaikan gimana cara menentukan arah gaya magnetiknya ya. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama ada soal seperti ini, sebuah kawat panjang panjangnya 4 meter dialiri arus 2 ampere ke arah sumbu X positif dalam daerah bermedan magnet 0,8 Tesla berarah Z negatif. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat. Oke, sebelumnya sudah saya gambar. Ini adalah diagram koordinat kartesius ya untuk 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nih. Nah, kemudian menurut soal kawatnya itu panjangnya 4 meter dan arahnya sumbu X positif. Sumbu X positif berarti arah arusnya ke sana ya, ke X positif. Kemudian dia ada di dalam daerah medan magnet 0,8 Tesla yang arahnya Z negatif berarti ke bawah ya. Kemudian disuruh menentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat. Oke. Kita tahu sendiri bahwa rumus untuk menentukan gaya magnetik itu adalah B besarnya medan magnet, kemudian kalikan I atau kuat arus listrik, kemudian kalikan L atau panjang kawat. Ya, kita dapat besarnya 6,4 Newton. Nah, sekarang gimana cara menentukan arah gaya magnetiknya ya? Kita tahu arusnya ke X positif, kemudian medan magnetnya ke bawah ya. Berarti kalau kita gunakan aturan tangan kanan, ibu jari ini adalah menunjukkan arah arus listrik. Ya, arus listriknya ke X positif berarti ke sana. Kemudian medan magnetnya ke bawah ya, ini keempat jari atau ini telunjuk. Kita arahkan ke bawah, kita putar. Kita putar ke bawah. Nah, kemudian arah gayanya itu adalah ke sana. Ya. Arah gayanya ke sana. Ya, jadi ke kanannya atau ke sumbu Y positif. Ya, ini arahnya ke sumbu Y positif ya. Paham ya? Oke, itu soal yang pertama. Ya, kemudian soal yang kedua, ini ada sangkut pautnya juga dengan arah ya, selalu ditanyakan arahnya. Oke, di sini disediakan 3 buah kawat, terpisah seperti gambar. Disuruh menentukan besar dan arah gaya persatuan panjang pada kawat pertama. Jika besar arus pada masing-masing kawat adalah 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere. Oke, di sini ada 3 kawat. Di sini ini maksudnya kawat itu arahnya adalah menembus bidang ini, bidang kertas ya, atau bidang layar monitor ini ya. Nah, kemudian untuk kawat pertama arah arusnya adalah silang, artinya dia masuk ke bidang. Kawat kedua arah arusnya menuju ke pembaca, keluar dari bidang, dan kawat ketiga sama seperti kawat kedua, arah arusnya adalah menuju ke pembaca atau keluar dari bidang. Nah, kalau kita tentukan ya, yang kawat pertama dan kawat kedua ini arah arusnya adalah berlawanan. Ingat, untuk dua kawat berarus listrik yang arah arusnya berlawanan itu akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Sehingga dari kawat A dan B ini menghasilkan gaya FAB yang arahnya adalah ke kiri. Oke. Kemudian pasangan yang kedua adalah kawat A dan C. Ya, bisa dilihat di situ kawat A itu arahnya masuk dan kawat C arahnya keluar, ya, keluar bidang maksudnya. Sama berarti berlawanan arah juga, berarti di situ gayanya tolak menolak. Ya, jadi
ke kiri juga untuk FAC-nya. Jadi nanti kita hitung dulu ya besar gaya masing-masing pasangan. FAB sama FAC. Ya, FAB dan FAC. Kemudian karena dia searah kita jumlahkan ya. Nah, oke, tentunya Anda sudah paham mengenai cara menghitung besarnya F untuk dua kawat ya. Ya, mu0 I1 I2 per 2 pi A. Oh ya, ini maksudnya F per L ya. Ya, ini saya tambah F per L. Gaya per satuan panjang. Ya, ini juga F per L. Ya. Oke, kita masukkan angkanya sehingga kita dapat hasil 3,6 kali 10 pangkat minus 5 Newton dengan arah ke kiri. Oke, nanti untuk perhitungan yang saya kurang teliti misalkan, mohon dibenarkan lewat grup ya atau kolom komentar ini. Oke, kemudian yang ketiga masih mengenai arah juga, ada arahnya di sini. Sebuah muatan massa 2 kali 10 pangkat minus 12 kg bergerak ke kanan memasuki medan magnetik 2 Tesla yang arahnya masuk bidang kertas. Jika muatan 3,2 kali 10 pangkat minus 18 kolom dan kecepatannya 2,4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, tentukanlah besar dan arah gaya magnetiknya dan kemudian disuruh menentukan jari-jari putaran dan arah putarannya. Oke, ini juga cukup mudah ya. Nah, sebelumnya saya gambarkan dulu di sini ya ilustrasi dari penjelasan di soal ini ya. Sebuah muatan ya itu bergerak ke kanan memasuki medan magnetik yang arahnya masuk bidang kertas ya. Jadi ini partikel ini saya gambar dengan titik merah ya, arah kecepatannya ke kanan, dia kan bergerak kan punya kecepatan. Nah, arahnya ke kanan, kemudian memasuki medan magnetik 2 Tesla. Medan magnet 2 Tesla itu arahnya masuk bidang kertas di sini. Berarti tandanya silang. Ya, arahnya masuk bidang kertas. Nah, kemudian disuruh mencari besar dan arah gaya magnetiknya. Oke, untuk arah gaya magnetik atau F, kita pakai aturan tangan kanan lagi. Oke, ini partikel bermuatan positif 3,2 kali 10 pangkat minus 18 kolom. Berarti kalau muatannya positif, kita gunakan aturan tangan yang seperti ini. Aturan tangan kanan yang seperti ini. Ini adalah arah kecepatan atau V. Ini adalah arah B atau medan magnetik. Dan yang ini adalah arah gaya magnetiknya. Oke, kita praktekkan ya. Di sini V-nya ke kanan. Kemudian B-nya masuk. Berarti seperti ini. Ya. B-nya masuk. Nah, F-nya ke atas, ya. Jadi kita dapat arah gaya F-nya adalah ke atas. Nah, sekarang tinggal kita hitung besarnya pakai rumus yang sudah diberikan. B, I, V. Tinggal masukkan angkanya, kita dapat F-nya sebesar 1,536 kali 10 pangkat minus 11 Newton. Arahnya ke atas. Itu yang A. Ya. Kemudian yang B disuruh menghitung jari-jari putaran dan arah putarannya. Oke. Untuk arah putarannya, nah di video sebelumnya di penjelasan sudah pernah saya bahas. Untuk menentukan arah putaran tinggal kita lihat saja arah gayanya. Ya, jadi ini partikel harusnya mau ke kanan, tetapi dia memperoleh gaya ke atas. Ya. Akhirnya dia akan terbelokkan. Ya, akhirnya dia geraknya ke sana. Di sini sama, dia harusnya maunya ke sana, tapi arah gayanya ke sana, tegak lurus kan? Nah, akhirnya dia belok. Nah, kalau kalau jaraknya ini kita persempit, kita perkecil, maka lintasannya akan berbentuk menyerupai lingkaran. Ya, ini saya teruskan lagi. Nah, akhirnya dia akan belok ke sana. Nah,
maka lintasan ini nanti akan menyerupai lingkaran. Ya, jadi arah putarannya, untuk arah putaran itu kalau enggak searah jarum jam, ya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti yang berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Untuk menghitung jari-jari putaran, tinggal kita pakai rumus R sama dengan MV per BQ. Ya, kita dapat 3/4 meter. Ya, dengan arah berlawanan arah jarum jam. Ya, itu soal yang nomor 3. Yang berikutnya, soal nomor 4. Ya, ini kunci untuk bisa mengerjakan soal nomor 4 ini, Anda juga harus paham mengenai arah gaya magnetiknya. Ya, karena kalau nggak paham, nggak akan bisa menghitung berapa resultan gayanya. Ya. Oke, di sini disediakan kawat ukuran persegi panjang 20 x 25 cm. Dialiri arus 2 ampere, ya, berada pada jarak 10 cm dari kawat lurus panjang yang berarus 3 ampere. Ya. Nih. Disuruh menentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat persegi panjang. Oke, kita fokus ke kawat persegi panjang saja ya. Oke, pertama kita lihat yang horizontal, kawat horizontal. Di sini saya kasih nama kawat C dan kawat D. Ya. Kita lihat arah arusnya kan seperti ini. Berarti di sini antara kawat C dan kawat D itu berlawanan arah. Kalau berlawanan arah akan timbul gaya tolak menolak. Nah, karena besarnya gaya itu sama, berarti untuk kawat ini dia akan seimbang. Ya, FCD ke atas, FDC ke bawah. Besarnya sama berarti seimbang. Itu antara kawat C dan D. Kemudian antara kawat A dan B. Ini panjangnya sama, besar arusnya sama, ya. Berarti gayanya juga sama. Ya, FAB dan FBA itu besar gayanya juga sama. Dia berlawanan arah, ya. Berarti gayanya tolak menolak. Berarti saling menghilangkan, saling mengimbangi. Jadi FAB dan FBA akan saling meniadakan. Nah, tinggal hubungan antara kawat I1 ya dengan kawat yang A. Oke, kawat I1 dengan kawat yang A. Oke, dan juga ini belum saya tulis ya. Ada hubungan kawat yang I1 dengan kawat yang B. Ya. Kemudian untuk kawat I1 dan kawat yang A ini kan searah, berarti tarik-menarik, berarti untuk kawat A arah gayanya ke kiri. Ya. Kemudian untuk yang kawat B dan kawat yang lurus ini adalah berlawanan arah arusnya. Kalau berlawanan arah berarti dia tolak menolak. Berarti untuk yang ini arah gayanya adalah ke kanan. Ya, ini saya tambah ke sana. Ini adalah F1B. Nah, oke. Nah, kemudian ya ini kemarin saya salah ya. Belum saya perhitungkan untuk hubungan antara kawat yang panjang dan kawat B belum saya hitung. Ya. Jadi nanti kita tambahkan ya di sini yang baru saya hitung cuma yang F1A ya. Ini F1A sudah saya hitung, kita ketemu gaya 3 mikronewton arahnya ke kiri. Nah, berarti sekarang kita cari yang F1B ya. Oke, kita cari F1B. Saya tulis di sini sebentar. Ya, di sini ya. F1B itu berarti sama dengan ya, mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, kemudian
kali I1 I2 kali L berarti 3 ampere dan 2 ampere ya. 3 dan 2. Kali L-nya itu adalah 25 ya, 25 cm. 25 kali 10 pangkat minus 2 per 2pi kali A. Nah, sekarang A-nya 10 cm ditambah lebar panjang persegi panjang adalah 20 berarti 30. 30 kali 10 pangkat minus 2. Berarti sama dengan, oke ini kita coret, kita dapat 2. Kemudian 3 ini saya coret ya. Nah, berarti kita dapat 4 kali 25. 4 kali 25 itu 100 dibagi 10, 10. Ya, 10 kali 10 pangkat. Nah, min 7, min 2 jadi min 5. Min 5 di sini. Min 2. 10 pangkat min 7 ya. Nah, atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Newton. Atau 1 mikronewton ke kanan. Ya, ini 1 mikronewton ke kanan. Nah, berarti resultan gayanya F itu berarti 3 mikronewton ke kiri ditambah 1 mikronewton ke kanan. Berarti 3 dikurang 1 ya, mikronewton. Berarti sama dengan 2 mikronewton. Arahnya ke kiri. Ya, karena menangan yang 3 mikronewton ya. Jadi ralat ya di soal yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Ya, hasilnya adalah 2 mikronewton ke arah kiri. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Di sini ada sebatang kawat dengan panjang 40 cm dialiri arus 2 ampere memasuki daerah yang bermedan magnet 5 Tesla. Dan antara arus dan medan magnetik itu membentuk sudut 60 derajat. Oke, berarti di sini saya gambarkan medan magnetnya ke kanan. Kemudian kawatnya itu membentuk sudut 60 derajat terhadap medan magnetik 5 Tesla. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya, untuk mencari gaya magnetiknya kita gunakan rumus yang F sama dengan B kali I kali L kali sin theta atau bil sin theta ya. Sehingga di sini bedanya dengan yang tegak lurus cuma di sin tetanya ini. Kalau tegak lurus kan sudut tetanya itu kan 90 derajat. Berarti sin 90 itu kan 1. Jadi nggak perlu ditambahi ini kan. Nah, tapi kalau 60 derajat ini kan sin 60 derajat itu kan nggak sama dengan 1 ya, sama dengan setengah akar 3. Berarti tinggal kita kalikan dengan bilnya tadi. Bilnya kita dapat 4, kemudian kali sin tetanya setengah akar 3. Kita dapat 2 akar 3. Ya, itu untuk yang kawat lurus berarus. Begitu juga untuk partikel bermuatan, misalkan dia bergerak ke sana juga sama. Ya, rumusnya kita gunakan sin theta juga. Jadinya untuk partikel F-nya adalah sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Nah, itu ya. Sudah 5 soal sudah kita bahas. Sudah saya jelaskan gimana cara menyelesaikannya. Ya, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Ya. Jika ada konsep yang masih kurang jelas atau ada soal pembahasan soal yang masih Anda ingin tanyakan, silahkan tanyakan saja lewat WA group atau japri ke saya. Ya. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.